Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arliana. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adaptasi psikologis dalam kehamilan. Namun sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang didapat bisa diterima dengan baik, ya, dicerna dengan baik dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, proses adaptasi pada kehamilan ya, kita mereview kembali bahwa proses kehamilan itu adalah proses di mana ada perubahan pada fisiologis dan psikologis ya. Dan sehingga di sini dari perubahan itu menimbulkan keluhan-keluhan ya. Nah, di mana dari keluhan itu seseorang ibu hamil harus melakukan adaptasi baik secara fisiologis ataupun psikologis dalam masa kehamilan ya. Apa sih akibatnya kalau seseorang atau seorang ibu yang hamil itu tidak bisa menerima dengan baik atau tidak bisa beradaptasi pada kehamilannya? Ya, itu bisa menimbulkan gangguan pada masa kehamilannya ya. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah adaptasi psikologis dalam kehamilan, kemudian perubahan dan adaptasi psikologis pada masa kehamilan trimester 1, 2, dan 3, kemudian faktor psikologis yang bisa mengganggu kehamilan ya. Ya, perubahan dan adaptasi psikologis dalam kehamilan ini adalah proses alami ya. Pastinya kalau sebelum hamil ya, seperti yang sudah kita bahas, sirkulasi darah itu hanya untuk tubuh sendiri. Nah, tapi kalau pas kehamilan itu untuk bayinya juga. Nah, proses-proses yang berubah dari yang sendiri menjadi berbadan dua kalau orang bilang. Nah, itu ada proses perubahan ya. Dan itu merupakan proses yang alami. Perubahan itu terjadi pada fisik maupun psikologisnya ya. Nah, perubahan psikologis itu juga terjadi karena pengaruh keseimbangan hormonal ya, serta kemampuan ibu dalam mengatasi ketidaknyamanan akibat perubahan fisiologis sejak awal kehamilan ya. Jadi itu memang hormonal ya, alami. Hormon dari dalam tubuh kita berubah ya otomatis keseimbangannya berubah gitu. Nah, itu karena akibat dari perubahan fisiologis ya. Nah, meningkatnya hormon progesteron dan estrogen menimbulkan reaksi mual muntah pada pagi hari, lemah, letih, lesu, pembesaran pada payudara, ya, sehingga muncul keluhan ibu merasa tidak sehat. Nah, dari keluhan seperti itu, ya, sehingga seringkali ibu membenci terhadap kehamilannya. Perubahan perilaku pada ibu hamil itu dipengaruhi oleh hormonal yang seperti saya jelaskan tadi ya. Perubahan yang terjadi salah satunya yang pertama adalah perubahan perilaku pada ibu hamil ya. Ibu cenderung malas ya, kemudian lebih sensitif terhadap emosinya ya, minta perhatian yang lebih dan gampang cemburu ya. Ini ibu hamil ya. Nah, ini kita contohnya adalah cenderung malas ya karena pengaruh hormonal, mau ngapa-ngapain males gitu, karena mau pusing misalnya, mau makan males, nanti juga muntah. Nah itu jadi kecenderungan rasa malas. Kemudian lebih sensitif ya, mudah tersinggung dan mudah marah. Wah, minta perhatian yang lebih ya, istri ingin dimanja, waduh ya. Kemudian gampang cemburu ya bila misalnya suami pulang telat. Nah, semua ini terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh ibu hamil. Perasaan yang sering dialami ya oleh ibu hamil ya, yang kadang ada yang gembira, sedih, terbuka atau diam, merasa terpenjara oleh tugasnya sebagai seorang ibu. Ini biasanya terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan ya, atau tidak direncanakan.
Kemudian antipati dan depresi karena tidak nyaman, terutama pada kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian merasa tidak sehat dan membenci kehamilan, kecewa, penolakan, kecemasan, dan kesedihan terhadap kehamilan. Atau karena punya tanggung jawab sebagai ibu, ya, menerima atau menolak perubahan fisik. Nah, ini perasaan-perasaan yang sering muncul. Jadi, setiap orang itu berbeda, ya. Nah, faktor yang bisa membantu kestabilan emosi ya, yang pertama adalah ibu sendiri ya, yang mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia, sehingga keluarganya yang mempunyai anak dianggap sesuatu yang diinginkan dan menyenangkan ya. Jadi bikin emosi stabil. Oh, dulu waktu aku kecil aku senang sama ibu gini-gini. Nah, sekarang aku mau punya anak. Nah, aku juga senang. Nah, seperti itu misalnya ya. Kemudian pandangan mengenai keluarga bahwa di dalamnya terdapat hubungan yang saling memuaskan ya. Terdapat saling kerjasama ya. Ibu mempunyai hubungan yang sehat dengan suami. Wah, ini tidak ada konflik ya antara suami dan ibu. Jadi kehidupannya harmonis sehingga emosional ibu ya itu pun stabil ya. Kemudian tidak diganggu oleh kesulitan sosial ekonomi ya. Karena ya kecenderungan pada yang memiliki sosial ekonomi rendah berpikirnya adalah bagaimana bisa makan untuk hari ini, misalnya hari besok. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan dia untuk membahagiakan dirinya sendiri itu kecil ya, sehingga bisa mengganggu emosi. Ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil ya. Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan dengan seksama. Nah, ini biasanya terjadi pada trimester 1 ya. Terlambat haid, misalnya terlambat haid 2 minggu, terus dia mencari informasi. Apa benar sih kalau ibu hamil tuh terlambat mens gitu? Kapan harus periksa gitu ya? Atau mual muntahnya sih mulai kapan, kemudian tes packnya terus setiap hari. Nah, itu dia akan seperti itu ya. Kemudian banyak ibu yang merahasiakan kehamilan di awal ya, karena masih merasa belum yakin dengan kehamilannya. Nah, ini juga dikaitkan dengan mitos yang beredar di masyarakat ya, bahwa kalau misalnya kehamilan masih muda, pamali atau di Sunda ya, pamali untuk dibeberkan. Jadi masih dirahasiakan ya. Seperti itu. Nah, perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3 ya. Selanjutnya adalah ya, pada trimester 1 ini merupakan masa penentuan ya. Masa khawatir ya, pertama timbul pada trimester ini dan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya keguguran. Aduh, ini aku telat mens nggak? Telat mens, kemudian hamil nggak ya? Kalau sudah tahu hamil, PPTS positif, aduh aku takut keguguran dan sebagainya ya. Dan mencari tanda-tanda untuk meyakinkan bahwa memang dirinya sedang hamil ya. Itu yang tadi saya ceritakan bahwa bisa nih beli test pack setiap hari untuk memastikan bahwa dia sedang hamil ya. Beberapa wanita mengalami gairah seks yang lebih tinggi, namun kebanyakan juga wanita mengalami penurunan libido selama periode ini ya, karena adanya mual muntah ya, sehingga dia tidak nafsu untuk berinteraksi dengan suaminya ya. Kemudian setelah konsepsi, hormon estrogen dan progesteron ini meningkat ya, sehingga timbul mual dan muntah ya. Meskipun ini kehamilan yang diinginkan, tetapi karena adanya proses perubahan dan ibu tidak bisa melakukan adaptasi, sehingga ibu merasa benci terhadap kehamilan yang ini ya. Jadi rasa benci itu adalah rasa yang muncul karena kegagalan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi ya. Kebutuhan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami itu sangat diperlukan. Ya,
Perubahan pada ibu hamil juga mempengaruhi perubahan psikologis pada pria atau suaminya, ya, di mana pada pria itu merasa bangga ketika mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah, disebabkan karena kemampuan dirinya untuk mempunyai keturunan. Jadi bangga, ya, apalagi di daerah tertentu yang memang berbudaya patrialis, ya, itu dia mengutamakan bayinya laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya si ibunya itu hamil dengan bayi laki-laki, ya, nah itu membuat si ayahnya semakin bangga bahwa dia bisa bereproduksi dan menghasilkan keturunan sebagai generasi penerusnya. Nah, kemudian seorang calon ayah mungkin akan sangat memperhatikan kondisi ibunya mulai dari hamil trimester pertama, ya. Ada juga pria yang hasrat seksualnya terhadap wanita hamil itu relatif lebih besar, ya. Karena ada pandangan bahwa seorang ibu hamil itu semakin lama akan semakin terlihat cantik, ya. Sehingga untuk ketertarikan suami terhadap istrinya itu relatif besar. Ya, ada beberapa tahapan aktivitas penting, ya, seseorang untuk menjadi ibu, ya. Yang pertama adalah taking on, di mana seorang wanita dalam mencapai perannya sebagai ibu, ya, akan memulainya dengan meniru dan melakukan peran ibu, ya. Meniru yang sudah dicontohkan oleh ibunya. Jadi kalau nanti ganti popok seperti ini, ya. Atau mungkin kalau bayinya nangis atau demam seperti ini yang harus dilakukan, ya. Itu taking on. Kemudian taking in, di mana seorang wanita sudah mulai membayangkan perannya yang dilakukan. Dia mulai lebih siap untuk menjalani perannya sebagai seorang ibu, ya. Kemudian letting go, wanita mengingat kembali proses dan aktivitas yang sudah pernah dilakukan, ya, baik berdasarkan pengalaman pribadi ataupun dengan melihat orang lain. Dia mengingat-ingat kembali, oh iya, waktu ibunya mengganti popok, ini harus dilipatnya seperti ini popoknya, gitu. Dia mengingat-ingat kembali apa yang sudah dia alami, ya, terhadap perannya sebagai seorang ibu, ya. Ya, trimester 2 disebut dengan periode sehat, ya, yaitu periode pencarian kesehatan. Tubuh ibu sudah bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, sudah lebih nyaman, hormonnya juga sudah mulai stabil, ya. Rasa tidak nyaman sudah berkurang. Kemudian perut belum terlalu besar, ya, sehingga belum merasa sebagai beban, ya, masih enjoy aja, ya. Ibu sudah menerima kehamilannya. Gerakan bayi dan denyut jantung janin sudah terasa, sehingga ibu merasakan adanya kehadiran bayinya, ya. Dari rasa nyaman yang ibu rasakan, ya, sehingga mempengaruhi libidonya yang meningkat. Gitu untuk perubahan di trimester 2. Nah, pada trimester 2 ini dapat dibagi menjadi 2 fase, ya. Yang pertama yaitu pre-quickening, ya, sebelum adanya gerakan janin yang ibu rasakan. Yang kedua adalah post-quickening, setelah adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu, ya. Ya, yang pertama adalah fase pre-quickening, ya, selama hamil trimester pertama dan masa pada trimester kedua, ya. Ibu hamil mengevaluasi lagi hubungan dan segala aspek di dalamnya dengan ibunya yang telah terjadi selama ini. Jadi waktu dulu saya hamil sama mama kok jadi begini, ternyata memang hamil begini ya, kasihan mama gitu. Pokoknya sedang mengingat kembali hubungannya dalam segala aspek terhadap ibunya, ya. Ibu menganalisa dan mengevaluasi kembali hubungan interpersonal yang telah terjadi dan akan menjadi dasar bagaimana ia mengembangkan hubungan dengan anak yang akan dilahirkan, ya. Nah, tadi dia membayangkan, dia sudah mengevaluasi, oh kalau jadi ibu seperti ini. Dan nanti ibu itu akan berpikir bagaimana caranya mengasuh
anaknya nanti kalau sudah lahir, ya. Ia akan menerima segala nilai dengan rasa hormat yang telah diberikan oleh ibunya. Namun, bila ia menemukan adanya sikap negatif, maka ia akan menolaknya, ya. Perasaan menolak terhadap sikap negatif ibunya akan menyebabkan rasa bersalah pada dirinya. Kecuali ya, bila ibu hamil menyadari bahwa hal tersebut adalah normal karena ia sedang mengembangkan identitas keibuannya. Nah, ini fase pre-quickening ya. Dia masih mengenal dan mengevaluasi dan memilah-milih mana yang positif dan mana negatif. Ya, kalau positif dia lanjutkan, kalau hal yang negatif sebaiknya diterima dan dipertimbangkan ya sebagai dasar untuk mencari keidentitasan sebagai seorang ibu ya. Karena bila menolak dari hal yang disampaikan ibunya nanti akan membuat rasa bersalah pada diri ibu hamil tersebut. Ya, yang kedua adalah post quickening ya, di mana identitas keibuan yang jelas itu akan muncul ya. Ibu hamil akan fokus pada kehamilannya dan persiapannya menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Perubahan ini menyebabkan kesedihan karena akan meninggalkan peran lamanya sebelum hamil, terutama pada ibu yang mengalami hamil pertama kali dan wanita karir ya. Ibu harus diberikan pengertian ya bahwa dia tidak harus membuang segala perannya yang ia lakukan selama ini ya. Karena bisa dilakukan lagi pada setelah dia melahirkan ya. Kemudian pada wanita yang multigrafida, peran barunya artinya adalah bagaimana ia menjelaskan hubungan dengan anaknya yang lain dan bagaimana bila nanti ia harus meninggalkan rumah untuk sementara pada proses persalinan. Jadi post quickening ini antara primi dan multi itu secara emosionalnya berbeda ya. Kalau si primi itu dia ada merasa sedih atau merasa kehilangan karena ada perubahan peran, namun pada multi itu dia akan berpikir nanti bagaimana kalau anak saya dua, siapa yang akan membantu, siapa yang akan menemani kalau saya pergi dan sebagainya ya. Perubahan psikologis pada trimester 3 ini dipengaruhi oleh kemampuan ibu dalam mengatasi ketidaknyamanan di trimester 1 ya. Penerimaan ibu terhadap kehamilannya, kelanjutan dari kemampuan ibu mengatasi perubahan yang terjadi pada trimester 1, kemudian pada trimester 2, perubahan itu menyebabkan krisis kepercayaan diri atau body image ya. Jadi di sini intinya adalah ketidaknyamanan pada trimester 1 bisa mempengaruhi perubahan psikologis ibu pada trimester 1 atau bahkan sampai trimester 2 dan 3. Jadi itu sebagai suatu cara adaptasi psikologis yang alami ya. Nah, pada trimester 3 ya disebut dengan periode menunggu dan waspada. Disebut dengan periode penungguan yang waspada karena ibunya sudah mulai gelisah bahwa bayinya akan datang setiap saat dengan mengawasi dan menunggu tanda-tanda serta gejala persalinan ya. Misalnya wah keluar lendir darah nih, gimana ya gitu, bener nggak sih ini mau melahirkan, kok mulesnya masih jarang, kok mulesnya makin sering. Nah itu kan dia sedang menunggu gitu, kapan ya kira-kira mau lahiran, saya mau beli peralatan, belum beli peralatan kemarin ya, kok takutnya nanti pas pergi ya jalan-jalan tahu-tahu mules di jalan. Nah itu merupakan masa-masa menunggu dan waspada ya. Nah di sini merupakan waktu yang aktif ya, masa persiapan yang nyata untuk kelahiran dan pengasuhan. Wanita menjadi protektif terhadap bayinya ya. Pemilihan nama bayi merupakan aktivitas persiapan bagi kedatangan bayinya ya. Ini adalah pada trimester 3. Nah, ketidaknyamanan sementara meningkat mendekati akhir kehamilan.
wanita merasa canggung, buruk, dan memerlukan dukungan yang sering dari pasangan dan lingkungan, ya. Libido menurun ya, karena memang sudah perutnya besar, ya, kemudian sudah mulai kontraksi, hilang timbul, ya, nyeri punggung, ya, sering kencing, kurang tidur, ya, sehingga membuat dia merasa libidonya bisa menurun, ya. Kemudian, posisi alternatif untuk hubungan seksual itu bisa membantu atau menciptakan rasa bersalah jika ia tidak merasa nyaman dengan perut yang membesar pada trimester 3. Ya. Nah, itu kemudian tahapan perubahan peran dalam kehamilan menurut Reva Rubin ini ada 4 ya. Antisipasi ya, merupakan tahap sosialisasi latihan untuk penampilan peran yang diasumsikan pasangan suami istri berkaitan dengan fantasi. Wanita akan mengawali peran barunya dengan merubah peran sosial melalui latihan informal dan informasi melalui model peran. Jadi di sini si ibunya itu sudah mencoba atau berusaha untuk berfantasi. Nanti kalau adiknya lahir seperti ini ya, ayah jaga malam, ibu jaga siang, kayak gitu. Atau nanti yang ganti popok siapa, gitu ya. Jadi mulai melatih melalui latihan informal ya. Cara ganti popoknya seperti ini, nanti tanya-tanya. Kemudian informasi melalui model peran. Maksudnya di sini melihat video di internet dan sebagainya. Kemudian tahapan honeymoon, ya, mengasumsikan perannya harus ditampilkan bahwa wanita sudah dapat menerima peran barunya dengan cara menyesuaikan diri sehingga muncul akan kebutuhan kasih sayang ibu dan bayi, kemudian suami dan ibu. Hal ini dipengaruhi oleh kesiapan menghadapi kelahiran bayi serta dukungan dari orang-orang yang terdekat. Ya, jadi di sini fase honeymoon itu fase yang membuat nyaman, memunculkan ikatan batin di mana antara ibu dengan suami, kemudian ibu dengan bayinya, ya. Kemudian tahapan stabil ya. Ibu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang berfokus pada kehamilannya dan hal yang berguna bagi kesehatan keluarganya. Ya, kemudian tahap akhir ya, tahap perjanjian sedapat mungkin menepati janji yang berkaitan dengan peran barunya sebagai ibu. Nah, ini janjian ya. Agar proses psikologis dalam kehamilan berjalan lancar dan baik, maka ibu hamil perlu mendapatkan dukungan dan kenyamanan dalam psikologisnya ya. Dukungan itu bisa berupa support dari keluarga ya, salah satu anggota keluarga yang sangat berpengaruh ya, sehingga dia bisa mempengaruhi keluarganya. Kemudian kehamilan merupakan masa kritis bagi kehidupan yang diikuti oleh stres dan kecemasan, sehingga di sini support keluarga sangat penting ya. Kemudian agar kehamilan dapat berjalan lancar, ibu dapat mengadakan hubungan yang sehat dengan bayinya. Ya, reaksi ibu terhadap kehamilan seharusnya menerima, menghilangkan rasa takut terhadap persalinan, menerima peran, menciptakan ikatan antara ibu dan bayi. Kemudian di sini juga harus ada peran dari tenaga kesehatan ya, berupa dukungan moral bagi klien yang meyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilannya dengan perubahan yang dirasakannya adalah suatu hal yang normal ya. Ibu tenang saja, ini kehamilan ibu masih normal ya. Kemudian nakes juga harus bekerja sama dalam membangun hubungan yang baik dengan klien agar terjalin hubungan yang terbuka antara nakes dan klien ya. Ibu bisa menyampaikan perasaannya, ibu bisa menyampaikan keinginannya ya, itu yang harus dibina ya. Nah, ini ada fungsi nakes yaitu sebagai fasilitator klien ya, membagi pengalaman yang pernah dirasakan nakes itu sendiri. Kemudian sebagai seorang nakes juga memutuskan apa yang harus diberitahukan kepada klien dalam menghadapi kehamilannya agar selalu waspada terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian dipengaruhi oleh juga persiapan menjadi orang tua ya, terutama pada pasangan baru nih. Kehamilan merupakan kondisi perubahan dari masa anak-anak menjadi orang tua, dan apabila kehamilan berakhir, maka akan bertambah tanggung jawab keluarga. Ya, di
Di sini kehamilan dapat menjadi konflik pasangan suami istri tergantung kemampuan keluarga untuk mempertahankan keseimbangannya ya. Jadi persiapan juga sibling ya. Di sini mungkin ada anak yang sering mengalami perasaan kehilangan atau merasa cemburu karena tergantikan oleh bayinya ya. Itu. Jadi persiapan sibling kita sudah harus mengantisipasi. Oh, nanti kalau anak kedua saya lahir ya, bagaimana perasaan anak pertama, kita siapkan dulu ya semuanya agar menghindari terjadinya sibling antara anak pertama dan anak kedua. Nah, itu ada hal-hal yang mempengaruhi ya, dari segi umur, sikap orang tua, peran ayah, lama waktu berpisah dengan ibu, itu juga sangat mempengaruhi. Asuhan yang diberikan oleh bidan ya pada hal ini adalah memberikan informasi ya, memberikan motivasi ya, melibatkan orang-orang terdekat dalam ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang adaptasi perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil ya. Silakan bagi ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom forum yang sudah disediakan di Skalsa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.